kita masuk sekarang, how does the PCI Data Security Standard bisa support secure remote working? Ya, ini di halaman 12. In order to make sure that the current pandemic, COVID-19 itu, tidak impose ke ancaman any threat ke payment card ecosystem atau payment system, PCI SSC telah memprovide suatu additional control yang to be implemented, yang harus diimplementasikan ke orang-orang, ya, untuk maintain security para community yang melakukan remote from home, ya, para person anyone, ya. Jadi PCI rilis sesuatu additional atau some control yang harus di pay attention oleh kalian. Ya. Contohnya adalah multi-factor authentication. Ya. Seperti saya bilang, multi-factor itu adalah hal yang sangat krusial sekali. Karena seperti saya bilang, untuk authentication, untuk connect ke sistem itu, kalau hanya mengandalkan password dan user ID itu sudah biasa. Apalagi dengan password yang sangat lemah, ya, passwordnya yang gampang di-guess dan lain sebagainya. Makanya ada suatu teknologi yang disebut juga multi-faktor. Jadi di authentication berkali-kali, ya, di multi. Ya. Apa faktor dari multi itu? Authentication kita mengenal tuh ada 3 macam, ya. Something you have, something you are, something you know. Ya. Something you know adalah apa? User ID dan password. Ya. Something you are artinya apa? Itu biometrik ataupun fingerprint ataupun eye recognition atau face recognition, itu something you are. Apa yang terjadi menjadi ID, unique ID di diri Anda, itu something you are. Ya. Something you know, user ID password, something you are. Something you are itu yang biometrik, ya, fingerprint segala macam, itu adalah something you are. Dan something you have. Nah, itu something you have tuh biasanya berbentuk additional device atau software hardware token namanya, ya. Contohnya kalau kalian ada mobile banking tuh kalian dikasih token, ya. Karena dengan sekali something you know, user ID dan password, ya, itu kurang cukup, sangat lemah. Karena apa? Authentication adalah gerbang pertama, jadi istilahnya pintu pertama untuk bisa ditembus. Ya. Hendaknya pintu itu atau kunci pintu itu lebih diproteksi lagi dengan macam authentication jenis lainnya. Ya. Jadi istilahnya kalau bahasa ininya sudah dikunci, digembok, di slot, nah itu macam-macam kan 3. Ya, jadi ada proteksi tambahan. Ya. Jadi kalau kita lihat di mobile banking ada token, ya, untuk mengenerate namanya apa? OTP, ya. Jadi one time password. Ya, jadi generate one time password itu sebagai kode untuk masuk ke suatu sistem kita, mobile banking kita. Itu kan mobile banking itu uang kita kan. Ya. Gitu. Nah, setelah generate password, token di generate, kita harus enter kan token itu, baru bisa masuk namanya kita isi user ID dan password kita. Ya. Nah, itu yang namanya multifaktor. Jadi faktor bermacam-macam, ya, tidak hanya satu. Dan yang kedua adalah use strong authentication mechanism. Jadi strong authentication mechanism itu sudah dilakukan multifaktor, harus dilakukan authentication yang strong. Jangan password yang gampang. Password yang gampang diketahui. Biasanya password itu karena kita orangnya cukup males, ya, nggak jauh, nggak lebih dari kalau nggak nama, istri, alamat rumah, atau kombinasi antara istri dan anak, segala macam itu yang terkait dengan data privacy kita sebetulnya. Itu
Karena emang ngerti sih supaya gampang inget ya. Kalau password yang susah-susah kan sampai 10 digit, ada yang tanda seru, tanda tanya, numerik, digital, segala macam, orang lupa ya. Sedangkan kalau misalnya nggak lupa, biasanya orang tulis di kertas kan, diingetin, ditaruh di mana. Nah, orang bisa baca, bisa ke-break ya, jadi password kita. Makanya kita tuh pay attention bahwa authentication atau password itu jangan sekali-sekali yang cukup mudah untuk di-guess ya, untuk ditebak ya. Jumlah digitnya jangan 6 ya. Mungkin password itu ya 8 lah atau 7 ya paling enggak ya. Oke, itu yang namanya strong authentication. Ya, tadi kita namanya multifaktor, terus yang kedua adalah strong authentication mechanism. Terus patch, update patch dan antivirus ke all aset dan sistem yang digunakan oleh work from home itu. Jadi ternyata laptop kita, ya, mobile phone kita, apapun yang terlibat dengan work from home itu, ada yang namanya disebut security patch. Itu harus yang terakhir. Karena apa? Kalau tidak terakhir, itu berarti ada bug, ada security bug ya. Karena patch itu dirilis terus ya. Setiap saat akan seperti juga PCI versinya nambah terus ya. Dan patch juga security-nya itu gunanya karena apa? Suatu operating system, entah laptop, entah Windows ya, itu dia pasti ada kekurangannya. Namanya ada yang sistem bug, ada yang security bug ya, atau sesuatu yang kurang lah, yang harus disempurnakan ya. Makanya dia rilis baru lagi nih. Tadinya Windows 7, sekarang Windows 8, terus Windows 10 dan lain seterusnya. Itu kan memperbaiki dan patch-nya juga akan ditambah, diupdate terus segala macam. Nah, jadi make sure bahwa patch itu terupdate yang terkini. Juga antivirus. Karena antivirus itu harus yang terkini. Kalau enggak, ya kita nggak sadar bahwa di rumah, kerja di rumah, ya cuek lah. Antivirus ya, terakhir nggak terupdate ataupun update-nya fail, segala macam, kita no attention, tidak seperti di kantor kan. Kalau kantor ada yang ngawasin, oh antivirusnya expired dan lain sebagainya. Ya. Nah, kalau di rumah harus kita yang kontrol sendiri, yang kita harus manage. Tapi ingat, jadi selain multifaktor, use strong authentication, update patch, antivirus, itu menjadi bagian yang penting harus dari aset kalian, aset apa? Aset dan sistem kalian yang pada saat menggunakan work from home itu pasti ada aset-aset ya, teknologi kan, ya, harus diperhatikan, di-maintain ya, selagi melakukan stop working from home. Jangan lupa juga uninstall atau disable unnecessary application dan software. Karena kita kerja di rumah semena-mena, freedom ya, bebas, merdeka. Kita sering gunakan macam-macam application yang nggak ada hubungannya dengan pekerjaan kita. Ya. Jadi application itu kalau kita nggak ngerti, apalagi kita download free-free, itu ada yang macam-macam application yang jahat. Ya. Contohnya yang kecil gini aja, kita application apa, kita pasti harus register, ya, nama kita, alamat kita, nomor telepon kita, mungkin apa-apa data privasi kita. Ya kan kita sebelum download kan kurang lebih ada data ini. Apa kita yakin bahwa data kita itu yang kita register itu ditampung oleh orang-orang yang bertanggung jawab? Enggak, ya kan, gitu kan. Nah, kebiasaan-kebiasaan itu tuh makanya PCI bilang, tolong yang unnecessary application dan software, apalagi yang di-download freeware dari internet itu, ya, harus di-uninstall lah, di-remove, dan disable. Ya. Apapun yang unnecessary, apapun yang nggak penting, ataupun nggak ada hubungannya dengan pekerjaan, tolong software itu di-uninstall. Ya. Karena itu peluang untuk masuk orang jahat. Ya. Oke. Next step-nya, next page-nya,
Tadi kita udah bilang tentang use multi-factor authentication. Jadi semua all remote network hendaklah kita gunakan multi-factor. Jadi harusnya sebelum kita login ya ke Zoom segala macam ya, itu hendaknya ataupun whatever ya, aplikasi yang sekarang di-provide macam-macam dari Microsoft, Microsoft ada provide, ada yang Skype, ada yang apalah itu ya. Kita hendaknya gunakan multi-factor authentication karena kita login semua ini ke device itu harus ada authentication yang lebih secure ya. Yang tadi saya bilang kalau itu gerbang untuk mengakses ke suatu device ya. Kalau kita cuman very simple, user ID password itu is very common ya, sangat biasa dan mudah disalahgunakan ataupun di attack ya. Terutama juga yang multifaktor yang authentication itu harus diimplemented untuk yang berhubungan dengan orang-orang yang seputar call center agent ya. Nah, penting itu ya, call center itu pastikan terima telepon segala macam. Nah, hubungan remote segala macam. Jadi, ensure multi-factor authentication is implemented for all call center agent to connect all third-party payment application dan portal. Ya. Sangat bermanfaat sekali. Pada saat kita remote network itu, kita make sure bahwa kita implement secure VPN. Ya. Jadi VPN itu adalah channel di network yang di-encrypt. Ya, jadi channelnya walaupun VPN itu lewat internet, tapi dia mempunyai encryption. Ya, jadi ada proteksi yang cukup mumpuni, sehingga data yang keluar dari, yang lewat dari channel tersebut tuh cukup lumayan secure, ya, dilindungi. Juga yang perlu pay attention adalah enforce strong password. Ya. Jangan, saya bilang tadi yang saya repeat, jangan password yang mudah di-guess. Ya. Mudah di-guess berarti mudah ditebak. Entah tanggal lahir, ya, entah nama istri, ataupun anak, ataupun apa, alamat rumah. Ya, pokoknya jangan yang mudah ditebak. Ya. Jadi harus di-enforce, menjadi strong password. Istilahnya strong password adalah minimum faktor, ada numerik, ya, ada karakter campur-campur ya, mungkin ada tanda seru sedikit, ada tanda dolar segala macam, sehingga nggak gampang ditebak ya. Itu. Oke. The next adalah do not allow to use the share password. Hati-hati ya, apalagi remote ya. Remote kita nggak tahu kan, over the internet. Jangan password itu di-share ya. Udah lemah tapi di-share lagi. Makin ya, makin bahaya. Terus educate personal ya. Jadi kita harus mendidik personal bahwa betapa pentingnya protecting dari their password and other authentication credential dari bahaya dari unauthorized access. Ya. Jadi kita harus tahu, sadar. Nah, jadi ini adalah bagian dari edukasi ya, bahwa password itu adalah palang pintu yang pertama ya, untuk bisa mengakses device kita. Device kita ada di rumah, nggak ada yang kontrol kan, kita yang harus mengontrol ya. Kita harus mengedukasi terhadap diri sendiri, terhadap orang-orang teman-teman kita yang memang melakukan remote from home itu ya. Remove share and generic user account untuk all administratif dan normal access. Jadi share dan generic, apa itu disebut share dan generic user? Generic user account tuh user account yang generic, contohnya operator. Ya. Itu user ID yang generic, operator, terus administrator, misalnya company apa, misalnya company ABC, kita pakai user ID ABC ya, karena kita mau gampangin aja ya. Nah, itu jadi generik, gampang ditebak ya, umum. Generik umum, ya, namanya general, generik.
Jangan kita gunakan user account itu terkait dengan diri kita sendiri. Misalnya usernya Tony, ya kita user ID-nya ya Tony bla 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 lah, begitu ya. Apalagi Tony itu mempunyai administrative privilege, ya. Juga untuk normal access, biasain jangan pakai generic user account. Dan apalagi share, ya share nggak boleh. Ada sering saya di bank-bank pada saat saya audit tuh ada operator 1, operator 2, operator 3 itu generic itu gampang dicuri lah istilahnya. Ini kan user ID dan password adalah kunci untuk pintu kalian ya. Jadi kunci itu jangan taruh sembarangan ya. Makin sembarangan kalian itu makin mudah untuk masuk ya. Ensure access to system, the next page-nya, halaman 16. Ensure access to system is restricted to need to know basis or with the personnel whose job required access. Artinya apa? Bahwa akses sistem itu harus diklasifikasikan untuk yang berkepentingan. Hanya yang berkepentingan. This need to know basis.